Sebanyak 6 anak buah kapal motor Sri Mariana meninggal dunia secara misterius di atas kapal. Sementara puluhan lainnya menjalani karantina di tempat isolasi di Cilegon, Banten. Keenam nelayan kapal pencari tuna KM Sri Mariana ditemukan tewas di kapal oleh petugas Ditpol Air Ud, Polda Banten, tepatnya di Pulau Tempurung, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, pada Minggu dini hari 4 Agustus 2024. Menurut Balai Karantina dan Kesehatan Kelas 1 Banten, pihaknya saat ini tengah menangani 5 rekan korban di Rumah Sakit Krakatau Medika dan melakukan karantina terhadap 21 ABK lainnya yang ditempatkan di Komplek Krakatau Townhouse Cilegon. Sementara 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal. Hingga kini belum diketahui penyebab para nelayan itu tewas dan sakit. Namun para ABK kapal motor Sri Mariana mengalami gejala serupa dengan rekannya yang meninggal dunia, yakni sesak nafas dan sakit pada bagian kaki serta sendi. Lakukan karantina selama 10-14 hari. Jumlahnya berapa, Pak? Ada 21 orang. Penyebabnya masih kita periksa di lab Jakarta. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa keluar hasilnya. Ya, kita sudah mengambil kotoran tikus maupun kotoran anjing yang ada di kapal tersebut. Jadi kita sudah periksa, mudah-mudahan ya dalam minggu ini bisa keluar. Apa saja kemudian yang menjadi kemungkinan penyebab kematian 6 anak buah kapal ini secara misterius? Kita coba bahas bersama dengan epidemiolog Diki Budiman. Selamat siang, Prof. Diki. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Diki, ini ada 6 ABK yang meninggal secara misterius. Polisi juga masih mendalami penyebab dari kematian ke-6 ABK ini. Tapi apa yang bisa dicermati? Apa yang bisa Anda cermati dari kejadian ini? Ya, kalau melihat ya, jadi dari sisi epidemiologi biasanya kita melihat dari sisi pekerjaan ya, dari orang tersebut, si pasien ya, atau korban, kemudian juga lokasi ya, terutama tempat kejadian dia terinfeksi dan akhirnya mengalami kematian. Dalam hal ini kan ini lihat nelayan ya, kapal atau pelabuhan ini umumnya penyebabnya adalah ada vektor ya, vektor itu terutama dua ya, apa itu nyamuk atau tikus ya. Jadi dua ini yang biasanya menjadi urutan pertama yang kita curigai untuk dicari sebagai penyebab infeksi atau kesakitan bahkan kematian. Katakanlah kalau bicara tikus ya antara lain leptospirosis ya, kalau nyamuk ya ada malaria ya, dan bahkan demam berdarah misalnya. Jadi ini yang umumnya ditengarai atau menjadi penyebab umum atau terutama dalam konteks seperti ini. Di sisi lain tentu ada juga hal yang harus dicari tahu ya. Ya, tapi yang jelas ini kan bukan keracunan, jelas itu bisa disingkirkan ya. Itu itu karena ini ada flu-like syndrome ya, ada flu-like syndrome nih dari gejala tadi nyeri tungkai dan sebagainya atau demam dan sebagainya. Bahkan bisa sampai mual muntah ya, bisa seperti itu. Nah, tapi tindakan yang dilakukan oleh aparat atau otoritas kesehatan setempat dengan isolasi itu sudah sangat tepat, benar ya, karena ini bisa meminimalisir potensi sebaran keluar ya, dalam hal ini ke masyarakat. Nah, tapi kalau saya melihat ini kemungkinan besar ya bukan sesuatu yang sifatnya katakanlah apalagi dikaitkan dengan COVID ya, tapi ini adalah satu lokal outbreak ya, lokal outbreak atau wabah lokal yang bisa jadi ya penyebabnya ada di kapal itu ya. Dalam hal ini ya kita cari faktor-faktor itu. Apakah memang sebahaya itukah gitu kan sampai bisa ada 6 orang yang tewas, kemudian ada puluhan yang juga mengalami sakit yang sama juga, gejala yang sama juga, bahkan saat tadi ada videonya saat dievakuasi begitu petugas menggunakan baju hazmat begitu. Sebahayakah itukah penyebarannya mungkin? Memang harus begitu, standar prosedurnya harus seperti itu. Kita harus berpikir sesuatu yang paling buruk dulu untuk dalam rangka meminimalisir sebaran dan melindungi kesehatan masyarakat nih. Tapi sekali lagi penyebab pastinya tentu harus dilakukan investigasi epidemiologi namanya. Karena mereka harus dicari tahu juga ini
ini dia kemana, mungkin ke satu pulau, dia ada makan apa atau tinggal di pulau tersebut, atau apa yang dilakukan sebelumnya ya ketika dia melaut ini gitu. Ini yang juga harus diinvestigasi. Nah, tentunya ini akan perlu waktu ya dalam konteks ini untuk melakukan investigasi, tapi ya yang jelas saya kira ini lokal jadi tidak perlu panik. Hanya kehati-hatian tetap ya. Jadi memakai hazmat itu udah standar yang sangat harus diterapkan dan sangat betul ya, sangat betul. Dan untuk yang ini makan kalau yang ini tadi ada saya lihat foto ada petugas itu tampaknya bukan petugas kesehatan. Ya cuma hanya pakai masker gitu ya, tapi atau nggak pakai hazmat sebetulnya lebih baik pakai hazmat ya, karena tidak bisa ditutup kemungkinan ada potensi penyakit lain. Oke, jadi memang kalau harus di karantina dan lain sebagainya ini ada kemungkinan bisa menularnya lewat udara begitu ya Prof ya? Tampaknya belum tentu ya, tapi tampaknya ini kalau vektor seperti tadi ya biasanya kontak langsung ya, atau gigitan ya. Ini yang apalagi ini kan dalam satu kapal bersama-sama ya kuat kemungkinan itu karena akibat kontak langsung erat ya yang lama, relatif lama. Ini yang tentu makanya perlu isolasi atau tadi di karantina tadi. Oke, nah Prof ini kan kita tahu kegiatan nelayan ini, kemudian profesi ini bukan profesi yang baru dan juga kegiatannya juga bukan hal yang baru begitu, sudah dilakukan bertahun-tahun dan sudah dari dahulu kala. Tapi apakah memang kejadian ini, fenomena ini baru kali inikah terjadi atau memang Anda mencermati sebelumnya ada kasus yang sama atau seperti apa? Sebetulnya dalam beberapa kasus ya ada saja yang sampai sakit ya, tapi kalau bicara yang kasus ini kan karena ada meninggal ya, tampaknya ini yang juga menjadi pemicu alert ya atau kewaspadaan yang lebih tinggi. Tapi ini kalau bicara di Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan Indonesia ada tikus menjadi penyebab vektor ya penyakit, itu bukan hal baru memang betul. Tapi kali ini tampaknya kita harus jadi lebih meningkatkan kualitas kesehatan di pelabuhan ini karena ya bisa jadi adanya satu penyebab penyakit lain selain misalnya leptospirosis tadi ya, atau karena gini nelayan ini kan bisa saja dia ke pulau mana atau bahkan mungkin kontak dengan pelaut di tengah laut dari negara mana. Ini tikus ini kan bisa ya impor ekspor juga ini yang perlu diwaspadai, dan tikus ini membawa beragam patogen di dalam tubuhnya ya. Dan ini yang akhirnya bisa ya ini teori-teori ya hipotesa yang juga harus dibuktikan kebenarannya melalui investigasi epidemiologi. Artinya situasi yang memburuk ini harus menjadi, artinya kasus seperti ini harus menjadi kewaspadaan dan peningkatan kualitas screening kesehatan untuk para nelayan, kapal-kapal ya terutama di pelabuhan. Oke, tapi ini tidak terpengaruh ya atau tidak berpengaruh untuk tangkapan-tangkapan ikan yang kemudian nantinya ujungnya akan dikonsumsi oleh masyarakat, dan apa kemudian pencegahan yang bisa dilakukan begitu agar ini tidak bisa meluas lagi, Prof? Nah kalau bicara ikan tampaknya itu kecil kemungkinan ya kalau bisa terpapar atau terpengaruh. Hanya yang masalahnya ini kan akan potensi dampak itu untuk keluarga dari si nelayan atau masyarakat di mana tinggal. Jadi dia harus betul-betul dipastikan ditemukan penyebabnya, baru bisa keluar dari masa isolasi atau karantina itu. Yang artinya jangan sampai ini nggak apa-apa terus dilepas ke masyarakat ya. Ini tampaknya akan perlu bisa paling lama saya kira 2 minggu juga sudah memadai ya untuk memastikan penyebab sekaligus memastikan keamanan masyarakat. Tapi kalau untuk produk-produk dalam ini ikan dan yang sejenisnya ini tidak, saya kira kecil sekali akan terdampak. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana kemudian pendalaman dari pihak terkait untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab dari kematian ke-6 ABK ini, apa penyebab dari kematian misterius ini. Terima kasih, tapi sejauh ini informasi dan juga insight-nya epidemiolog Diki Budiman. Salam sehat selalu, Prof. Diki. Salam.